begitu masuk, Michael dibuat kaget sekaget-kagetnya karena dia sudah melihat istrinya tergeletak tidak sadarkan diri di bawah tangga dengan kondisi kepalanya si Caitlyn ini udah berdarah-darah ya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tidak terasa hari ini sudah malam Senin, Wak, ya gimana? Kalian sudah siap balik sekolah, kuliah, atau kerja lagi besok? Tapi sebelum itu seperti biasa aku akan menemani malam Senin kalian lagi dengan membawakan satu kisah kriminal, Wak. Kasus ini tuh terjadi di tahun 2001 dan menimpa seorang perempuan paruh baya yang ditemukan tewas misterius di rumahnya dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan, Wak. Awalnya semua orang mengira ini tuh karena kecelakaan biasa. Tapi semakin diselidiki lagi, makin banyak kali kejanggalan yang bikin kasus ini tuh bisa jadi rumit gitu loh. Parahnya lagi, ada pihak yang diduga melebih-lebihkan bukti TKP demi bisa menyudutkan seseorang. Dari situ muncullah ini, Wak, berbagai teori dan juga spekulasi, mulai dari dugaan pembunuhan hingga teori yang terdengar aneh, tapi malah ada bukti ilmiahnya pula. Nah, apa sebenarnya penyebab dari kematian si perempuan ini dan kenapa kasus ini jadi sulit bisa dipecahkan? Penasaran gimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus ini menimpa seorang perempuan yang bernama Caitlyn Ann Atwater. Dia ini tinggal di Durham, North Carolina, dan dia bekerja sebagai eksekutif manager di Nortel Networks. Wak, ini adalah perusahaan telekomunikasi yang sangat besar asal Kanada yang berkantor di Amerika. Nah, pada tahun 1997, di usianya yang ke-44 tahun, Caitlyn ini menikah lagi, Wak, dengan seorang laki-laki yang bernama Michael Ivor Peterson, atau seorang duda yang berusia 53 tahun yang berprofesi sebagai penulis. Mereka waktu itu membesarkan 5 anak. 3 diantaranya adalah anak kandung dari pernikahan sebelumnya. 1 dari Caitlyn, 2 dari Michael. Jadi ini ketemu duda janda, Wak, ya. Sementara 2 lainnya adalah anak-anak dari mendiang sahabatnya si Michael, namanya Elizabeth Ratliff, yang meninggal di Jerman pada tahun 1985. Dan kemudian anak-anaknya ini diadopsi lah sama si Michael gitu ya. 5 nih. Nah, selama menikah, Wak, kehidupan Caitlyn sama Michael ini serba berkecukupan. Penghasilan Caitlyn sebagai eksekutif manajer terbilang sangat cukup, bahkan cukup tinggi nih, dan juga ditambah lagi suaminya juga seorang penulis yang sukses. Nah, dengan penghasilan itu mereka pun bisa memberikan fasilitas pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Sampai masing-masing anak-anaknya nih ya bisa kuliah di universitas bergengsi yang ada di luar kota tempat mereka bertinggal. Nah, selain berkecukupan, Wak, rumah tangga Caitlyn sama Michael ini juga adem ayem gitu loh. Mereka ini dikenal sebagai pasangan yang sangat harmonis dan juga aktif berkegiatan sosial. Keseharian mereka ini dihabiskan untuk bekerja, family time, dan juga sering ikut kegiatan masyarakat. Pokoknya hidup mereka ini baik-baik aja lah, Wak, tentram, harmonis, berkecukupan gitu. Tapi semua itu mulai berubah pada saat ada satu kejadian tragis yang menimpa keluarga ini. Kejadian itu bermula di hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2001, di mana Michael sama si Caitlyn ini cuman tinggal berdua aja di rumah karena anak-anak mereka memang lagi kuliah semua nih di luar kota. Berhubung pada saat itu juga lagi weekend, Wak, mereka pun menghabiskan waktu dengan deep talk lah ini berdua di halaman rumah belakang mereka sambil nge-wine. Dan ngobrol-ngobrol mereka di situ kan. Nah, meski asik ngobrol sampai sekitar tengah malam, Caitlyn yang memang kondisinya udah sedikit mabuk, Wak, izin tuh masuk duluan karena dia udah ngantuk. Dia bilang sama lakinya, aku masuk duluan lah ya gitu. Nah, pas Caitlyn masuk, Michael masih nunggu di luar nih, Wak. Michael nggak masuk, dia masih mau nikmatin wine, masih mau tenang-tenang aja lah kayak gitu kan. Nah, Michael ini baru nyusul masuk ke dalam rumah sekitar jam 2:40 malam dan tanggal 9 Desembernya ini nih ya. Tapi begitu masuk, Michael dibuat kaget sekaget-kagetnya karena dia sudah melihat istrinya tergeletak tidak sadarkan diri di bawah tangga dengan kondisi kepalanya si Caitlyn ini udah berdarah-darah. Wah, panik lah si Michael kan, dia pikir istrinya jatuh dari tangga. Dan waktu dicek napasnya Caitlyn ini masih ada, Wak. Akhirnya Michael coba deh, yang bangun, yang kamu kenapa? Tapi nggak ada respon juga. Di situ Michael makin panik lagi kan, dia telepon lah 911. Pak, tolong Pak, cepat ke rumah saya, ini istri saya ya jatuh dari tangga nih, kepalanya berdarah-darah Pak, ini dia nggak sadarkan diri, tolong Bapak kesini dan bawa ambulans secepatnya ya Pak ya, kata si Michael. Dah, nggak lama kemudian polisi datang lah ini, Wak, bersama tim medis. Mereka ngecek lah ini kan kondisi si Caitlyn di tempat itu. Mereka ngasih pertolongan pertama, tapi sayangnya di sini nyawa Caitlyn nggak tertolong, Wak. Meninggal Caitlyn di situ dengan luka serius yang ada di kepalanya. Waktu itu polisi menduga Caitlyn terpeleset, terus dia jatuh lah dari tangga.
Tapi untuk memastikan penyebab kematiannya, mereka izin untuk membawa jasadnya Kathleen ini ke rumah sakit biar bisa diotopsi lebih lanjut ya kan. Setuju si Michael. Nah, waktu jasad istrinya ini dibawa polisi, perasaan Michael udah campur aduk kali wak di sana. Apa enggak ya kan, dia shock, dia gemeteran. Baru beberapa jam sebelumnya si Michael ini masih deep talk, masih quality time sama bininya kan, berdua aja dekat belakang rumah sambil nge-wine pula. Tapi sekarang Kathleen udah meninggal. Secepat itu Michael betul-betul ngerasa kehilangan kali wak. Dia nggak nyangka sama sekali kalau ternyata malam itu menjadi malam terakhir untuk dia bisa ngobrol berdua sama istrinya. Di sini Michael pun meminta sama polisi untuk mengusut tuntas penyebab kematian istrinya. Pak, tolong cari tahu Pak, saya nggak tahu, saya nggak bisa kehilangan istri saya harus tahu penyebab kematiannya gitu kan. Michael juga mikir takutnya mungkin aja selama ini Kathleen tuh punya penyakit medis serius wak yang nggak pernah diceritain ke Michael. Atau kemungkinan terburuknya bisa juga si Kathleen ini dicelakain sama orang lain gitu tanpa sepengetahuan Michael. Michael lagi di luar kan. Akhirnya Michael pun menyerahkan sepenuhnya penyelidikan ini di tangan polisi wak. Tapi siapa sangka hasil penyelidikan itu justru membawa masalah baru di hidupnya Michael. Kita masuk ke masa penyelidikan. Nah jadi wak, beberapa waktu setelah jasadnya si Kathleen ini diotopsi, tim forensik menemukan sejumlah luka yang tidak wajar di kepalanya si Kathleen. Ada sekitar 7 luka robek di bagian belakang dan juga di atas kepalanya si Kathleen. Dan masing-masing lukanya itu bentuknya memanjang wak, macam kegores benda tumpul gitu lah, atau luka cakaran yang nggak beraturan. Nah luka itu memang nggak sampai bikin tengkoraknya retak atau luka dalam wak, tapi dilihat dari bekas lukanya yang jumlahnya banyak, kan ada 7 kan, diduga ada unsur kekerasan sebelum si Kathleen ini jatuh dari tangga. Terlebih tangga di rumah si Michael itu juga nggak begitu tinggi gitu loh wak. Jadi mereka pikir nggak mungkin abis jatuh dari sana kepala Kathleen itu bisa langsung terluka dan berdarah separah itu gitu loh. Akhirnya polisi pun menelusuri lah lebih detail lagi setiap jengkal rumahnya Kathleen atau TKP, termasuk area luar rumah wak. Cari emang mereka akan coba dicari-cari apa segala macam, ada sesuatu yang mencurigakan apa enggak. Sayangnya setelah berjam-jam menyisir area itu, polisi tidak menemukan bukti apapun lah gitu kalau ternyata dia diserang. Nggak ada benda tumpul, nggak ada senjata yang diduga bisa dipakai untuk mukul kepala si Kathleen ini. Dan selain itu juga nggak ada tanda-tanda rumah mereka ini dibobol paksa wak. Yang ada polisi malah nemuin bercak darah di beberapa anak tangga dan juga di dinding. Adanya bercak darah itu menunjukkan kalau darahnya si Kathleen ini pasti otomatis sempat terpercik ya kan, dan juga akhirnya menetes ke sepanjang tangga itu. Ya dong, kalau kepala berdarah gegara dia jatuh kan harusnya darahnya di bawah aja kan. Ini di tangga ada. Seolah ada pergerakan atau benturan yang terjadi dekat anak tangga ini. Dan menurut analisis seorang ahli bernama Dwayne Diverwa, pola bercak darah serta sayatan panjang di kepalanya Kathleen ini dipastikan bukan karena jatuh, melainkan karena pukulan berulang yang disengaja. Dari hasil analisis Dever ini lawak penyelidikan dari polisi pun mulai mengerucut lagi pada dugaan kekerasan oleh orang lain. Dan karena satu-satunya saksi tunggal kejadian ini adalah suaminya, adalah si Michael, kecurigaan awal polisi pun langsung mengarah ke Michael lah. Nah, akhirnya Michael dibawa nih ke kantor polisi kan untuk diperiksa dan diinterogasi lebih lanjut. Di sana polisi meminta Michael untuk nyeritain kronologi sedetail-detailnya sebelum si Kathleen ini meninggal gitu kan. Nah, diceritain lagi sama si Michael yang kayak tadi tuh lah. Habis itu polisi nanya, ada orang lain yang datang ke rumah bapak malam itu? Kata si polisi kan, nggak ada pak, kami cuma berdua aja. Kami ngobrol, ya udah yang kayak tadi saya ceritakan lah sambil minum. Di halaman belakang habis itu si Kathleennya masuk. Kathleen banyak nggak pak minumnya? Kata polisi lagi, lumayan banyak pak. Nah, tapi dia tuh juga minum diazepam, ini obat penenang gitu Wak. Makanya dia ngantuk kali habis itu. Dan mungkin karena itu juga Pak, badannya jadi oleng terus dia jatuh dari tangga nggak Pak? Kata si Michael. Nah, keterangan Michael ini memang sinkron Wak dengan hasil uji laboratorium yang menunjukkan kalau memang kadar alkohol dalam darahnya si Kathleen itu sekitar 0,07% BAC. Terus ada lagi alkohol di dalam urinnya 0,11% serta kandungan diazepam juga ada sekitar 5-15 mg. Dan FYI kombinasi kadar alkohol dengan diazepam ini memang bisa membuat seseorang kehilangan keseimbangan waktu jalan ya. Memang betul sinkron lah gitu. Jadi pernyataan si Michael ini memang ada bukti ilmiahnya. Tapi setelah itu polisi lanjut nanya lagi. Oke, baik Pak. Saya mau tanya lagi.
akhir-akhir ini Bapak lagi ada masalah nggak sama istri Bapak? Nggak ada, Pak. Kami akur-akur aja. Kemarin malam aja kami masih ngobrol kok. Enak kali juga kami ngobrol deep talk, kami quality time, benar-benar kami menikmati malam itu gitu, kata si Michael. Betul nggak ada yang kamu sembunyiin, Pak? Kata si polisi. Nggak ada, Pak. Tapi dari hasil pemeriksaan kami ya, Pak ya, luka di kepala istri Bapak itu bukan karena jatuh. Kami yakin ada orang yang sengaja mukul kepalanya sebelum jatuh. Digituin sama polisi. Dengar itu, Michael terdiam, Wak. Mimik wajahnya langsung berubah marah. Bapak nuduh saya? Bukan gitu, Pak. Kami nanya kayak gini sama Bapak karena Bapak orang yang terakhir kali ketemu sama si Kathleen. Makin marah lagi si Michael di situ. Dia ngerasa jelas-jelas aku lagi berduka loh, kok malah aku dituduh yang enggak ya kan? Langsung dia naik darah. Saya nggak mungkin ya, Pak, ya tegang habisin nyawa istri saya. Saya sayang kali sama dia. Iya, Pak, kami tahu. Tapi untuk bisa memastikan hal ini lebih lanjut, kami izin untuk selidiki rumah Bapak lagi ya. Silakan. Geledah lah itu rumahku, orangku nggak salah kok. Akhirnya betul, Wak, setelah interogasi yang cukup panjang ini, polisi pun datang lagi lah ke rumahnya si Michael. Dan kali ini nggak cuma buat nyari barang bukti yang terkait langsung sama kematian si Kathleen aja, Wak. Tapi juga menggeledah seluruh isi rumahnya, mencari dokumen atau apapun yang bisa membantu mengungkapkan si kasus ini. Kok dicari lagi sama siapa sih, polisi lebih detail lagi. Nah, pas lagi geledah rumahnya ini, Wak, polisi memeriksa juga beberapa dokumen keuangan, termasuk itulah tagihan kartu kredit, rekening bank, dan juga dokumen-dokumen saham mereka. Nah, dari dokumen ini ditemukanlah fakta kalau Kathleen sama si Michael ini ternyata punya tagihan utang kartu kredit yang lumayan besar, Wak. Dan sahamnya Kathleen di Nortel Network itu, tempat dia bekerja ini, anjlok drastis. Dari situlah polisi menduga kondisi keuangan keluarga Kathleen sama si Michael ini lagi tidak baik-baik saja. Polisi jadi berasumsi kalau keduanya kemungkinan sempat terlibat pertengkaran karena masalah keuangan ini yang akhirnya mengakibatkan si Kathleen ini tewas gitu kan. Itu dugaan polisi yang pertama, Wak, setelah mendapatkan bukti-bukti dari finansial mereka. Tapi dugaan itu juga dipatahkan sama kesaksian tetangga dan juga anak-anak mereka, Wak. Tetangga mereka bilang, Pak, Kathleen sama Michael ini selalu akur, Pak. Saya loh tetangga, saya nggak pernah dengar mereka ribut-ribut. Suara gede-gede itu nggak pernah. Michael ini juga orangnya baik, Pak. Mereka pula dia sopan. Saya sama sekali nggak percaya Michael udah nyelakain Kathleen. Sama sekali saya nggak percaya. Malam itu juga kami nggak ada menemukan suara-suara yang mencurigakan dari rumah dia kok, kata tetangganya. Anak-anak si Kathleen sama si Michael, Wak, yang berlima-lima ini juga sama menyangkal tuduhan itu. Bahkan salah satu putri mereka yang namanya Kathleen, dia ini bilang kalau kondisi finansial orang tua saya baik-baik saja, Pak. Saya bersaksi kalau ayah saya ini orang baik. Hal itu juga dikuatkan lagi dengan kesaksiannya Candice. Ini nih iparnya si siapa? Michael, kakak perempuannya si Kathleen. Dia bilang, Pak, Michael itu bukan orang yang kejam, Pak. Saya tahu dia sayang kali sama keluarga. Dia sayang kali sama adik saya. Nggak mungkin dia tega nyakitin adik saya, Pak. Nah, awalnya, Wak, kesaksian mereka ini menjadi pembelaan kuat bagi si Michael ya kan. Karena nggak ada satupun dari mereka orang terdekat yang mencurigai Michael, Wak. Karena Michael memang sebaik itu di mata mereka. Tapi semua kesaksian mereka itu mulai goyah setelah polisi kembali menemukan bukti lain. Ini lebih mengejutkan dan langsung mengubah arah penyelidikan tuh loh, Wak. Nah, jadi pas polisi lanjut geledah rumahnya si Michael ini, polisi juga ngecek, selain polisi ngecek dokumen, polisi juga ngecek komputernya si Michael, Wak. Nah, di sana polisi menemukan riwayat email dan juga jejak percakapan online antara Michael dan juga beberapa laki-laki dari situs escort. Ini semacam web yang nawarin jasa pendamping untuk nemenin ke acara-acara tertentu atau bisa nyari teman kencan juga lah, dating apps. Nah, di sana polisi menemukan ada riwayat chatnya si Michael dengan beberapa laki-laki yang nunjukin kalau dia adalah seorang biseksual, Wak. Nah, bukti-bukti ini banyak itu chat-chatnya. Bukti-bukti ini seolah mengungkapkan kalau selama ini si Michael sudah berselingkuh sama laki-laki kenalan di apps itu. Dan hal itu ternyata didukung sama kesaksian salah satu laki-laki yang bernama Brad Uli, di mana dia ini mengaku kalau Michael memang pernah berhubungan sama dia ketika si Kathleen masih hidup. Dari situ polisi makin curiga lagi lah sama si Michael. Kemungkinan memang ada perselisihan dalam rumah tangganya si Kathleen dan si Michael. Motifnya bukan cuma soal ekonomi ya tadi aja, Wak, bukan soal keuangan aja, tapi juga kecemburuan karena Michael berselingkuh dengan laki-laki. Ini dua nih motifnya kayak gini kan. Mereka jadi sering cekcok dan puncaknya Michael bunuh si istrinya. Nah, setelah mendapatkan temuan baru dari polisi nih, Wak, Kathleen, anaknya sama iparnya tuh yang sebelumnya membela si Michael ini habis-habisan kan, Wak. Kali ini nggak lagi berpihak sama si Michael. Mereka nengok semua bukti-buktinya kan, langsung onde mande
Kayak gini bapakku, kayak gini paraku. Meskipun belum ada bukti pasti kalau Michael yang udah nyelakain Kathleen istrinya, Wak. Tapi Kathleen sama si ipar ini, Kathleen ini anak yang tadi tuh yang agak mirip emang namanya. Anak sama iparnya ini ngerasa udah kecewa lah sama perilaku menyimpangnya si Michael. Mereka sama sekali, ya Allah, nggak nyangka kalau Michael yang terlihat penyayang, sayang kali lah pokoknya sama istrinya, ternyata sudah mengkhianati Kathleen sama laki-laki pula. Udah lah, akhirnya setelah nemu dua bukti itu, yaitu pertama dokumen keuangan dan juga riwayat chat Michael sama banyak laki-laki di sana, polisi masih harus lanjut lagi mengumpulkan bukti-bukti lain, Wak. Karena dua bukti tadi nggak cukup nih untuk membuktiin si Michael ini bersalah. Akhirnya mereka datangin lah ini saksi-saksi yang pernah kontakkan langsung sama Michael dan juga Kathleen. Dan mereka juga mulai menyelidiki masa lalunya Michael. Ya, nah dari situlah polisi menemukan satu fakta baru dari masa lalunya Michael yang jauh lebih mencengangkan, Wak. Jadi ternyata kalau kalian ingat, Michael kan pernah ngadopsi dua anak kawan ya kan, dua anak dari Elizabeth kan, temannya yang meninggal di Jerman karena apa? Karena pendarahan otak tahun 1985. Nah di sini terungkap, Wak, kalau kematiannya si Elizabeth ini terjadi di saat Michael masih tinggal di Jerman sama istri pertamanya. Hubungan Michael sama si Elizabeth waktu itu memang bekawan dekat, Wak, ya. Mereka bukan romantisisasi, tapi mereka bekawan dekat. Mereka sama-sama tinggal di Jerman karena urusan pekerjaan waktu itu. Sampai di tahun 1985, Elizabeth ini tiba-tiba ditemukan tidak bernyawa dengan polisi tergeletak di bawah tangga rumahnya. Dan kepalanya berlumuran darah juga. Waktu tahu itu polisi langsung kok pola kematian Elizabeth mirip kali sama si Kathleen ya kan. Mereka berdua sama-sama tewas di bawah tangga. Terus sama-sama orang terdekatnya si Michael. Ya kan? Nah dari situ polisi mulai menahan si Michael, Wak, di tanggal 19 Desember tahun 2001 untuk proses penyelidikan lebih lanjut ya. Selain menangkap si Michael, polisi ini juga merilis pernyataan resmi yang menyatakan dugaan kematiannya si Kathleen ini disebabkan oleh pembunuhan dengan bukti utama hasil otopsi luka-luka di kepalanya Kathleen ya kan. Yang awalnya belum dirilis secara resmi, polisi rilis secara resmi. Nah setelah Michael itu ditahan, polisi masih lanjut lagi nih mencari bukti-bukti penguat lainnya. Bahkan nih, Wak, ya, polisi sampai menyelidiki ulang kasus kematiannya si Elizabeth yang udah meninggal 18 tahun yang lalu. Kawan dekatnya nih ya, diselidiki lagi sama polisi. Apakah terkait dengan si Michael atau enggak? Makamnya Elizabeth atau kuburannya Elizabeth digali, Wak. Terus jasadnya diotopsi ulang di North Carolina. Atau kalian udah cek lagi sama mereka kan. Dan secara mengejutkan, hasil dari otopsi itu berbeda dengan pernyataan resmi di tahun 1985. Kalau di tahun 85 ini Elizabeth dinyatakan meninggal akibat pendarahan otak dan jatuh dari tangga. Ini hasil resmi nih, Wak, ya. Kali ini di tahun itu ahli forensik menyebutkan luka-luka Elizabeth terjadi karena pukulan benda tumpul. Kok bisa beda ya Nadia ya dari otopsi 85? Hal ini kemungkinan terjadi karena teknologi forensik di 85 memang belum secanggih tahun 2000-an, Wak. Dan fokus otopsi di masa itu, masa 85 ini, lebih fokus ke arah medis, bukan ke arah kriminal. Makanya di tahun itu mereka nggak nyari penyebab lain selain ya udah pendarahan otak berarti. Nah dari otopsi ulang itulah, Wak, akhirnya disimpulkan kalau kematiannya Elizabeth, kawannya si Michael ini, adalah karena tindak kekerasan. Meskipun pelakunya nggak diketahui pasti, tapi polisi masih juga mengaitkan kejadian itu dengan Michael karena tadi itulah, Wak, pola kematiannya nyaris sama kan, Wak. Sama-sama di tangga, sama-sama ada luka di kepala dia, sama-sama orang terdekatnya si Michael. Dan hasil dari otopsi ulang ini juga dijadikan bukti pendukung di persidangannya si Michael, Wak. Dari sinilah Michael pun baru dia resmi ditetapkan sebagai tersangka dan cerita pun masuk ke proses persidangannya. Nah, jadi, Wak, persidangan pertama Michael ini dilaksanakan di tanggal 1 Juli tahun 2003. Sesuai dengan hasil temuan polisi selama masa penyelidikan, jaksa pun menguraikan gambaran dari kronologi yang mungkin terjadi dalam kasus meninggalnya si Kathleen ini, Wak. Ini kronologi versi si jaksa. Amatan jaksa. Jaksa menyampaikan bahwa kemungkinan besar sudah terjadi pada malam itu ya, sedang terjadi perseteruan di rumah tangga antara Kathleen sama si Michael karena masalah ekonomi dan juga perselingkuhannya si Michael. Hal ini didukung dari temuan dokumen keuangan dan juga riwayat situs escort tadi di komputer si Michael. Dah, gara gitu.
Berantem nih. Nah, perseteruan itu akhirnya bikin si Michael kehilangan kendali. Ditambah lagi mereka juga lagi minum wine kan, Wak. Mungkin lagi agak sedikit mabuk. Di situ emosi lah si Michael. Michael pun melakukan serangan brutal ke kepalanya si Caitlyn berkali-kali pakai benda tumpul hingga mengakibatkan itulah 7 luka goresan di kepala si Caitlyn. Tapi mukulnya masih dari atas, Wak. Dari atas, bukan pas di bawah. Setelah dipukul sama si Michael, entah karena kepental gegara dipukul atau memang sengaja dijatuhkan dari tangga, Caitlyn pun terjatuh, tergeletak lah dia tak berdaya di bawah tangga dengan kondisi yang sudah berlumuran darah. Itu kronologi bayangan dari jaksa. Mendengar uraian itu, pengacaranya si Michael nggak terima, Wak. Dia langsunglah menyanggah tuduhan itu. Tidak, Pak, kami tidak setuju. Michael nggak mungkin ngelakuin itu, Pak. Kalau memang dia pukul istrinya pakai benda tumpul, pasti ada luka dalam atau tengkoraknya retak lah paling nggak. Sedangkan hasil forensiknya apa, Pak? Nggak ada kan? Nggak ada retak, nggak ada luka dalam. Terus juga mana nih bukti senjatanya? Alat bunuhnya tuh mana? Kan nggak ada di TKP. Lagi pula hasil uji lab kan juga udah jelas kalau Caitlyn ini mengkonsumsi alkohol, Pak. Dia konsumsi alkohol, konsumsi diazepam pula, itulah yang bikin dia sempoyongan. Kemungkinan gegara itu, Pak, si Caitlyn itu jatuh dari tangga, kata si pembelanya si Michael. Jaksa balik nolak pembelaan dari pembela, Wak. Menurutnya bisa jadi Michael sudah melenyapkan itulah senjata bunuh tadi, senjata yang pakai untuk mukul si Caitlyn, makanya nggak ketemukan di TKP. Dan selain itu jaksa juga menyinggung adanya pattern evidence atau dugaan pola kejadian berulang antara kasus kematiannya si Elizabeth dan juga si Caitlyn. Jadi meskipun si Michael ini tidak terbukti terlibat dalam kasusnya si Elizabeth di tahun 85 itu, kesamaan kondisi kematiannya Elizabeth dan Caitlyn ini itulah yang bikin jaksa makin curiga. Terlebih Michael ini kan adalah orang terakhir yang ketemu, yang bersama sama si Caitlyn kan, Wak. Dan dia ini juga satu-satunya yang berada di rumah itu. Anak-anaknya nggak ada, mereka tinggal berdua di situ. Nah, setelah jaksa menyampaikan hal ini, Michael pun diberi kesempatan untuk membela diri. Dan masih sama seperti waktu diinterogasi, Wak, Michael bersikukuh. Pak, saya tidak ngelukain istri saya, Pak. Saya tuh cinta kali sama dia. Nggak mungkin saya tegang bunuh dia, Pak. Tapi meskipun berkali-kali mengelak, Wak, pada akhirnya Michael tetap kalah juga. Karena bukti-bukti dari hasil investigasi ini lebih kuat dibandingkan dengan bukti dari pihaknya si Michael, salah dia. Persidangan itu pun berakhir dengan hasil Michael dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 1. Di tanggal 10 Oktober 2003, Michael pun divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa bebas bersyarat. Selesai? Belum. Meskipun Michael yang sudah mendekam di penjara, Wak, kasusnya belum selesai. Karena setelah vonis hukuman itu diberikan, justru banyak nih muncul teori dan juga spekulasi lain yang membuat pengadilan mau tidak mau melaksanakan persidangan ulang, Wak. Jadi nih, setelah si Michael ini ditahan, kasusnya kan ramai itu diperbincangkan di media nasional, bahkan media internasional juga, Wak. Bahkan juga sampai dibikin film dokumenternya loh itu di Netflix setelah kejadian ini ya, tapi ya baru-baru ini, bukan di saat itu. Bukan hanya karena kasusnya yang penuh misteri, Wak, tapi juga karena penyelidikannya si Michael ini seolah-olah menyudutkan Michael sebagai satu-satunya tersangka tanpa bukti spesifik yang nunjukin si Michael itu betul-betul bersalah. Karena kalau misalnya kalian cermati lagi nih, Wak, ya, semua bukti-bukti yang dipaparkan itu hanya berdasarkan analisis semata, analisis pola percikan darah, analisis keuangan, analisis riwayat komputer, dan analisis pola kematiannya Elizabeth. Jadi seolah-olah mereka ini mengkesampingkan bukti-bukti lain yang berpihak sama si Michael. Seperti mereka nggak punya saksi mata yang melihat langsung Michael nyelakain si Caitlyn. Terus mereka juga nggak menemukan senjata pembunuh di TKP. Dan mereka juga nggak ada bukti fisik kuat yang mengikat si Michael ini langsung ke tindakan pemukulan. Akhirnya kasus ini pun jadi perdebatan publik, Wak. Masyarakat pun ikutlah berspekulasi di situ. Bahkan juga mulai banyak nih teori-teori yang bermunculan. Ada yang menganalisis kalau kematiannya si Caitlyn ini ya udah memang murni karena dia jatuh dari tangga gegara dia mabuk aja. Hal itu didukung dari mana? Dari hasil uji lab. Urin si Caitlyn ngandung alkohol sama diazepam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang beranggapan kalau Caitlyn ini mungkin memang diserang sama orang lain, tapi bukan sama si Michael. Kenapa? Karena, Wak, lingkungan rumah mereka malam itu memang cukup terbuka sehingga orang luar bisa main masuk gitu aja tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Ditambah lagi kan ada jeda waktu yang cukup lama tuh, waktu si Caitlyn masuk tuh jam 2-an baru si Michael masuk. Ada masa di mana Caitlyn sendirian di dalam situ ya kan. Jadi mungkin ada orang masuk, Michael nggak tahu, Michael lagi santai-santai di belakang. Napok siapa ini? Cabut. Terus yang ketiga nih, Wak, ya, ada yang bilang kalau Caitlyn itu kemungkinan diserang sama burung hantu.
Teori burung hantu ini memang agak gimana gitu kan, Wak. Tapi kalau kalian dengar lagi nih, ini kemungkinan agak sedikit masuk akal. Dan teori ini waktu itu bermula dari seorang pakar yang menganalisa bekas luka di kepalanya si Caitlyn itu. Di situ mereka menemukan ada helai kecil bulu burung dari pengamatan mikroskopik di rambutnya si Caitlyn. Ada. Nah, menurut mereka Caitlyn ini kemungkinan dicakar sama burung hantu waktu mau masuk ke dalam rumah. Dia buka pintu, masuk juga burung hantu itu. Nah, hal itulah yang menyebabkan goresan luka memanjang di kulit kepalanya, dicakar, berdarah. Kan ada luka cakar juga kan, Wak, dari hasil otopsi. Nah, kemungkinan waktu diserang sama burung hantu itu dia lagi di atas. Caitlyn kan mabuk tuh, makanya itulah dia ngindar tergelincir jatuh. Sebagian masyarakat percaya, Wak, sama teori ini, tapi juga sebagiannya lagi meragukan. Tapi terlepas dari benar atau tidaknya teori-teori tadi, Wak, sebagian masyarakat percaya bahwa meninggalnya Caitlyn ini belum tentu karena dibunuh sama Michael. Intinya gitu. Banyak yang menilai pengadilan menyudutkan Michael dengan hasil analisis Bapak Dever. Ini ahli pola darah yang juga ikut investigasi itu. Dimana si Dever ini kan menyatakan kematian si Caitlyn ini disebabkan oleh pukulan berkali-kali ya kan. Nah, hasil itulah yang dijadikan bukti utama kali di pengadilan. Padahal beberapa tahun setelah persidangan si Michael, Wak, tepatnya di tahun 2010 nih ya, Dever ini, si Pak Depel ini terbukti sudah memanipulasi berbagai data hasil investigasi, Wak. Dari kasus-kasus yang ditangani baik sebelum ataupun sesudah kasusnya si Caitlyn ini, Pak Dever ini terbukti tidak melaporkan hasil uji kasus sesuai kondisi sebenarnya. Dia terbukti melebih-lebihkan hasil analisisnya, Wak, dan hanya melaporkan bukti-bukti yang dianggap menguntungkan jaksa aja. Itu aja yang dilaporin, yang sisanya enggak dilaporin sama dia. Dan itu juga, Wak, yang dia lakukan saat menganalisis kasusnya si Caitlyn. Sampai-sampai hasil analisisnya ini, Wak, diakui sebagai bukti ilmiah di pengadilannya si Michael kan. Itu yang dijadikan dasar utama untuk hukum si Michael kan. Itu yang dilakukannya. Karena semua yang dilakukan si Dever ini terbukti, akhirnya pada tanggal 8 Desember 2011 hakim pun membatalkan vonis hukuman penjara seumur hidup Michael karena mereka menganggap hasil analisis Dever sudah menyesatkan juri. Kurang ajar. Itulah Michael pun dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu sidang ulang dijadwalkan. Jadi dia bebas setelah 8 tahun penjara waktu itu. 8 tahun. Cuman harus sidang ulang lagi nih, Wak. Sidang ulang Michael sendiri dijadwalkan di bulan Mei tahun 2012. Tapi dalam prakteknya, Wak, sidang itu berkali-kali ditunda karena banyak kali alasannya, mulai dari persiapan yang kurang, proses negosiasi sama jaksa yang alot kali, sampai kesulitan mendatangkan saksi-saksi gitu loh. Bahkan sampai 5 tahun. 5 tahun sidang itu tuh nggak juga dilaksanakan, Wak. 2015 tuh belum juga. Nah, karena mungkin udah capek nunggu kepastian hukum yang nggak kunjung diselesaikan ini, akhirnya di tanggal 24 Februari 2017 Michael pun memilih mengambil Alford Plea. Jadi Alford Plea ini adalah terdakwa itu tidak mengakui bersalah, tapi dia mengakui bahwa jaksa punya cukup bukti untuk menjatuhkan vonis bersalah sama dia kalau memang kasus ini dilanjutkan ke persidangan. Jadi semacam kompromi hukum gitu loh, Wak. Gitu. Akhirnya itulah yang dilakukan sama si Michael. Dia nggak ngaku salah, Wak, tapi karena bukti-bukti jaksa ini lebih kuat dan bisa bikin si Michael ini kalah di pengadilan, jadi dia milih setuju dihukum atas dakwaan pembunuhan sukarela atau pembunuhan yang tanpa berencana, karena kayak gitulah pokoknya. Kenapa dia lakukan itu? Ya biar dia dapat hukuman lebih ringan, Wak, dan cepatlah selesainya lama kali gitu loh. Nah, dari Alford Plea itu diterima, hakim pun akhirnya memvonis Michael atas kasus pembunuhan sukarela, bukan lagi pembunuhan tingkat 1 yang kayak pertama kali itu. Dan dia pun dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Tapi kegaris si Michael sudah menjalani masa tahanannya selama 8 tahun sebelumnya ya kan, hukumannya pun langsung dianggap sudah terpenuhi. Bebaslah si Michael tanpa masa percobaan sama sekali. Dan setelah bebas, Michael pun pindah rumah dan dia memilih hidup tertutup demi bisa menghindari sorotan publik. Wah. Namun sampai hari ini, misteri sebenarnya belum betul-betul terpecahkan. Apakah si Caitlyn ini benar menjadi korban amarah suaminya? Apakah mungkin dia adalah korban dari kecelakaan naas di tangga? Atau bahkan mungkin dia betulan diserang dari sesuatu yang tidak terduga? Nggak ada yang bisa menjawab ini dengan pasti, Wak. Yang jelas, kisah tragis ini masih menyisakan tanda tanya besar yang mungkin selamanya nggak bisa kejawab.
Oke Wak, jadi itu tadi akhir dari kasus kematian Kathleen Peterson, sebuah misteri panjang yang bikin pengadilan di Carolina kesulitan menentukan kebenarannya. Sampai akhirnya kasus ini pun menjadi perdebatan publik dan juga bahkan diangkat menjadi film loh Wak. Film dokumenter di Netflix judulnya The Staircase tahun 2004. Nah meskipun si Michael ini akhirnya divonis lewat Alford Plea, banyak juga orang tetap percaya kebenaran sesungguhnya masih terkubur rapat di sini Wak. Masih wallahualam lah gitu istilahnya. Menurut kalian gimana? Apa yang kemungkinan terjadi sama si Kathleen malam itu dan apa yang sebenarnya terjadi sama Michael di malam itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, wah jadi terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.